Lumayan banyak yang udah nanya ke Koinvestasi via DM Instagram maupun via kolom komentar di YouTube untuk membahas project Synthetix dan tokennya yaitu SNX. Nah, sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi di project Synthetix, ada baiknya kita pelajari dulu nih project dia tuh apaan sih. Nah, di video ini gue bakal nge-review project Synthetix, sebenarnya dia tuh project apaan dan apakah ada potensi yang bagus untuk token SNX ke depannya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Koinvestasi dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena kalau misalkan kita udah nyampe 10.000 subscribers, kita bakal ngadain giveaway spesial buat kamu. Synthetix adalah protokol penerbitan aset sintetis yang terdesentralisasi dan memungkinkan pengguna untuk mencetak, memegang, dan memperdagangkan beragam derivatif, termasuk mata uang fiat, komoditas, dan juga saham, serta cryptocurrency seperti Bitcoin, MakerDAO, dan juga Chainlink. Dengan project Synthetix ini, pengguna bisa mendapatkan exposure long dan short ke semua aset yang ada di platform. Awalnya didirikan sebagai Haven. Nah, Synthetix mengumpulkan sekitar 30 juta dolar pada awal 2018 melalui ICO dan penjualan token asli mereka yaitu SNX dari dana kripto utama seperti Synapse Capital. Tim Synthetix ini dipimpin oleh pendiri Kane Warwick yang memiliki pengalaman sebelumnya membangun platform pembayaran cryptocurrency terbesar di Australia yaitu Blueshift. Anggota tim penting lainnya seperti CTO Justin Moses dan juga Jordan Momtazi yang memimpin inisiatif pengembangan bisnis Synthetix. Terus kenapa sih? Apa yang membuat project Synthetix ini menjadi penting? Derivatif dan aset keuangan tradisional lainnya adalah pasar yang sangat besar dengan nilai hingga ratusan triliun. Nah, dengan itu, Synthetix menyediakan mekanisme bagi aset lama tersebut untuk terus hidup di Ethereum dengan cara yang terdesentralisasi dan trustless. Dengan Synthetix, siapapun di dunia dapat memperoleh exposure ke saham Apple dan saham Tesla tanpa harus berurusan dengan rintangan peraturan keuangan yang sangat tinggi. Synthetix membuat protokol terdesentralisasi tanpa izin dan mencetak aset sintetis dalam ekosistem Ethereum dan mendapatkan bayaran untuk melakukannya. Mengingat Ethereum adalah jaringan yang dapat diakses oleh semua orang secara global, jadi kemampuan untuk mendapatkan sedikit biaya dari siapapun di dunia ini yang membeli versi sintetis dari saham Apple, emas, atau mata uang fiat itu menjadi sangat menarik bagi setiap pengguna DeFi dengan jaminan yang cukup untuk melakukannya. Di jaringan Synthetix itu ada dua aset utama, yaitu token aslinya yang namanya SNX dan juga Synth atau aset sintetis. Untuk membuat aset sintetis Synth seperti SUSD contohnya, nah pemegang token harus mengunci SNX sebagai jaminan. Semua Synth dibuat sesuai dengan nilai SNX yang dikunci pada rasio jaminan tertentu. Setelah dicetak, siapapun di dunia dapat mengakses aset Synth tersebut untuk digunakan dalam berbagai kasus penggunaan, termasuk investasi, perdagangan, dan pengiriman uang jangka panjang. Synth utama yang dicetak adalah stablecoin asli platform Synthetix yaitu SUSD yang menawarkan on-ramp untuk memperdagangkan Synth lainnya yang ditawarkan di Synthetix Exchange. Sebagai imbalan atas jaminan SNX yang di-staking, nah pemegang SNX tersebut mendapatkan hadiah berdasarkan biaya yang dihasilkan melalui Synthetix Exchange. Mengingat semua Synth diperdagangkan di Synthetix Exchange, jadi semakin banyak Synth yang dibuat dan digunakan untuk salah satu kasus yang tadi udah gue sebutkan, itu semakin banyak juga biaya yang diperoleh oleh pemegang SNX dari biaya trading. Rasio kolateralisasi memengaruhi jumlah Synth yang dapat dicetak pada waktu tertentu. Nah, saat ini rasio agunan minimum untuk Synth adalah 750%. Jika rasionya turun di bawah 750%, biaya tidak dapat diklaim sampai rasio tersebut dikembalikan ke 750% atau lebih. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan dari mekanisme ini untuk memastikan pemegang token SNX menjaga rasio kolateralisasi jaringan serta menjaga harga Synth tetap stabil. Ada beberapa aplikasi yang dibangun di atas protokol Synthetix untuk memastikan pembuatan dan perdagangan Synth menjadi semudah mungkin. Mint adalah dApp atau Decentralized App utama dalam jaringan Synthetix yang memungkinkan pengguna untuk membuat Synth dan berpartisipasi dalam ekosistem secara luas. Dengan Mint, pemegang token SNX dapat melakukan berbagai tindakan berbeda termasuk membuat dan membakar Synth, mengelola rasio kolateralisasi mereka, dan memperoleh biaya yang dihasilkan dari pertukaran dan membuka kunci SNX yang di-staking, dan masih banyak lagi.
Pengguna dapat terhubung ke Mint melalui dompet Web3 seperti MetaMask, Ledger, Trezor, dan juga Coinbase Wallet. Setelah terhubung, pengguna dapat melakukan salah satu tindakan yang tadi gue udah sebutin dengan asumsi mereka memiliki token SNX yang cukup di dompet mereka. Nah, yang kedua, ada Synthetix Exchange. Synthetix Exchange ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual synth yang tersedia di platform. Exchange ini bisa diakses dengan menghubungkan dompet Web3 seperti yang udah gue sebutin tadi. Nah, di exchange ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengkonversi antar synth yang berbeda. Sekarang ini, selain gas ETH, biaya saat ini untuk semua bursa synth adalah 1%. Biaya ini didistribusikan kepada pemegang token SNX yang memberikan jaminan untuk mendukung synth. Nah, seperti yang tadi udah gue sebutin, Synthetix itu punya native tokennya sendiri, yaitu token SNX. Nah, ini nih yang banyak ditanyain sama netizen ekoinvestasi. Token SNX ini di-staking sebagai jaminan untuk membuat aset sintetis baru, yaitu aset synth yang tadi udah gue sebutin. Para SNX stakers diberi insentif untuk membuat synth dengan mendapatkan biaya yang dihasilkan dari Synthetix Exchange. Seperti yang udah gue sebutin tadi, biaya saat ini untuk semua perdagangan synth itu ada di 1%. Nah, dengan mencetak synth, berarti para SNX stakers itu ibarat ngutang. Nah, terus gimana sih potensi token SNX ini di masa depan? Nah, oke, gue nemu nih prediksi dari digitalcoinprice.com. Dia menggunakan algoritma untuk menerawang harga SNX di masa depan. Nah, menurut algoritma itu, SNX diprediksi akan meningkat di masa depan dan harganya bisa menyentuh $54 di tahun 2025. Nah, sedangkan dalam rentang waktu 1 tahun, harga satu SNX itu kira-kira bisa mencapai harga sekitar $39, yaitu hampir 3 kali lipat dari harga SNX saat ini. Lumayan banget kan? Nah, mereka juga mengatakan bahwa di masa depan, harga paling rendah untuk satu SNX itu di level $15, yang berarti itu aja udah lebih tinggi dari harga SNX yang sekarang. Nah, tapi itu kan hanya satu prediksi aja nih ya guys, jadi bisa jadi algoritma yang mereka pakai itu benar, tapi bisa juga ada salah perhitungan. Jadi ini semua namanya perkiraan. Jadi pastikan kalian udah mengetahui dulu resikonya dan juga menerima resikonya sebelum melakukan investasi di SNX ini. Nah, sekian penjelasan gue tentang project Synthetix. Semoga bisa membantu kalian untuk menjadi lebih paham tentang project ini dan juga tentang token SNX-nya. Kalau kalian mau lihat overall performa platform Synthetix, kamu bisa langsung cek dashboardnya di dashboard.synthetix.io. Nah, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan komen, serta subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.